Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Darul Arqam, ingkang mugi-mugi tansah pinaring dengan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita munajataken puja-puji syukur kula lan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat dumateng kula lan panjenengan sami. Kanthi nikmatipun Allah sonten menika kita saged nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah lan kita terusaken taklim kajian. Mugi-mugi menapa ingkang kita tindakaken menika dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala minangka ibadah kula lan sami lan pikantuk ridhanipun. Bapak Ibu sekalian, kajian malam Senin kepengker dugi adab ingkang ka-8 inggih menika an-nahyu 'anil fahsyi wat tafakhushi, larangan berkata keji dan berbuat keji. Dumugi hadis la tal'anir riha fa innaha ma'muratun wa innahu man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin rajatil la'natu alaihi. Niki terjemahanipun. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu melaknat angin karena dia itu diperintah. Barang siapa yang melaknat sesuatu sedangkan yang dilaknat itu tidak berhak atasnya atau laknat itu, maka laknat itu akan kembali kepadanya. Angin niku napa? Representasi mewakili benda dan makhluk-makhluk yang lain, ngoten. Orang kan sering menyalahkan angin, menyalahkan hujan, nyalahne dalan, bahkan juga ada yang menyalahne niku traffic light. Nah, niki dawuhipun Nabi boten pareng. Sebab bisa-bisa laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat makhluk-makhluk Allah itu. Nggih, napa laknat niku napa kados poto ngoten nggih. Qala An-Nawawi fihi az-zajru 'anil la'ni wa anna man takhallaqa bi la yakunu fi hadhihi sifat al-jamilah. Menurut An-Nawawi bahwa hadis ini peringatan kepada kita semua untuk menghindari laknat, peringatan tentang laknat. Karena orang yang suka melaknat, yang memiliki atau yang berperilaku suka melaknat itu di dalam dirinya tidak akan terjadi as-sifat al-jamilah, sifat-sifat yang baik tidak akan. Niki termasuk kaitanipun kalian orang yang suka mengeluh, ya, orang yang suka mengeluh. Dan kuat hubungan antara otak dan perilaku seseorang. Enten to titik-titik niku paling
paling ringan iku piek nih lho. Beh. Nah, ternyata itu dampaknya ya termasuk ke kesehatan. Jadi dipun sebataken mriki itu bukanlah orang yang memiliki sifat-sifat laknat itu tidak akan memiliki sifat-sifat yang baik ini. Artinya itu berdampak kepada perilaku-perilakunya. Akan menjadi kebiasaan. Dan selalu tidak puas dengan kondisi yang ada, tidak bisa memandang sesuatu itu dari segi positif dan keindahannya. Mbok pilih kula sampun sering matur, Bapak Ibu pilih hidup ini sering tidak berdasar realitas, tetapi hidup ini sering di atas tafsir terhadap realitas. Misalnya wabah corona ini, nggih lek digoleki negatifnya ngoten nggih kuwatha. Nah sing menarik niku ngeten, lho Mas tulisan niku. Jangka panjang efek dari wabah apapun itu bisa menimbulkan kolonialisme baru. Ngeten. Nah, terus jangka panjang juga bisa menjatuhkan dinasti ngoten to. Tapi nggih namung sekilas ngoten mawon. Nggih segi-segi positifnya kan awake dados disiplin, damel masker, terus disiplin cuci tangan. Saniki nggih malih rada napa nggih? Rada kikrik ngoten nggih. Bar ndemok napa ngono ora wijik sik arep ndemok asane keri, riyen cak-cek ngono. Nggih. Terus iklim menjadi apa istilahnya terbarukan. Terus polusi berkurang, banyak. Nggih. Salipun ratusan itu kan nopone awal-awal niku kan suwepi. Termasuk saniki bis-bis niku nggih tesih radi sepi. Li'anna la'nata fid du'a yuradu biya al-ib'ad min rahmatillahi ta'ala. Karena sing sifate laknat niku namung nebihaken saking rahmatipun Allah. Nggih niku tiyang niku kok duwe kebiasaan piek bih niku mungkin dados napa istilahnya kebiasaan. Didik terus tidak ada perasaan qanaah. Walaisa du'a bihadza min akhlaqil mu'minin alladzina wasafahumullahu ta'ala birrahmati bainahum wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena laknat itu bukanlah termasuk akhlak kaum mukminin, di mana orang-orang mukmin itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penebar rahmat dan saling menolong atas kebaikan dan takwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ja'alahum kal bunyan yasuddu ba'dhum ba'dha. Dan menjadikan mereka itu kalbunyan, ka-al-bunyan. Nah, kula riyen pas tesih sekolah niku enten pelajaran imla. Terus ustate niku ndikte niku ngeten. Al mu'minu lil mu'mini kalbunyan yasuddu ba'dhum ba'dha ngoten. Nggih, karena niku tesih awal-awal belajar bahasa Arab, lek kula nulis kalbun yaniku kalbun terus yani. Lah unine pancen nggih. Al mukminu lil mukmini kalbun yan yasuddu ba'du ba'dha. Lek kula nulis kalbun yaniku kalbun yani. Ya toh lek kalbun yan itu seperti sebuah bangunan, lek kalbun yani niku segawane yani.
Milanipun penting memahami artinya itu menjadi penting. Lah niku lho bedane nun sewu nggih. Jadi perumpamaan kaum mukminin itu seperti sebuah bangunan kalbunian yasuddu ba'dum ba'dha, di mana sebagian saling mendukung menguatkan sebagian yang lain. Iki kados bangunan ngaten iki. Enten pondasi, enten tembok, enten griya kuna nggih enten cagake, enten usuk, enten reng. Semuanya menempati posisinya masing-masing dan semuanya tidak ada yang merasa yang paling penting. Yasuddu ba'dum ba'dha. Mereka saling mendukung, mereka saling menguatkan. Wakal jasadil wahid, dan seperti tubuh yang satu. Seperti tubuh yang satu. Sing kesandung sikile, sing sambat tutuke. Ngoten. Terus sing agem arloji jam tangan kiwa. Sing tengen nggih mboten meri. Wa annal mu'mina yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sesungguhnya orang mukmin itu mencintai mukmin yang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Faman da'a ala akhil muslim bil la'nati wa ya al ib'ad min rahmatillahi ta'ala. Nah ini. Maka sesiapa yang mendoakan kejelekan, laknat niku lho, nyepatani saudaranya muslim yang lain, maka sebenarnya dia menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa wa min nihayatil maqataati wat tadaburi, karena dengan sepoto melaknat itu napa lek ngene dhewe istilahnya ngunen-nguneni ngoten nggih. Itu ujung-ujungnya akan memutuskan silaturahim wa tadaburi. Sanes tadabburi lho nggih, wa tadaburi. Itu napa ungkur-ungkuran, saling menjauhi. Wa tadaburi. Wa hadza ghayatu ma yawadul muslim minal kafir wa yan'u alaihi. Wa li hadza jawil hadis sahih la'nul mu'mini ka qatlihi, melaknat orang mukmin itu sama dengan membunuhnya. Li'annal qatila yaqta'u an manafi dunya. Bedane kalau orang membunuh, orang melaknat itu digambarkan seperti orang membunuh itu, karena orang yang membunuh itu akhirnya adalah memutus orang itu dari memanfaatkan dunia. Orang yang membunuh itu kan sama dengan memotong dia, memutus dia, tidak bisa memanfaatkan dunia. Sementara ngaten wa hadza yaqta'u min naimil akhirati wa rahmatullah. Sedangkan orang yang melaknat itu berarti dia memotongnya, memutusnya dari apa? Naimil akhirah, dari nikmatnya akhirat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki kaitanipun kalian tesih adab yang ke-8, yaitu larangan untuk melakukan melaknat, karena laknat itu bagian dari al-fahisyah. Nah niki wonten
tanbih, ada perhatian. Min a'dzamidz dzunubi bal min akbaril kabairi ayal anar rajulu walidayhi. Termasuk dosa yang besar niki min a'dzamidz dzunubi, termasuk dosa yang besar, bahkan min akbaril kabairi, termasuk dosa yang terbesar dari dosa-dosa yang besar. Min akbaril kabair itu wis dosa gede, luwih gede neh. Yaitu apa? Ayal anar rajulu walidayhi. Seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Loh. Nah. Pripun? Fa'an Abdullah bin Amrin radhiyallahu an qol. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabairi ayal anar rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah, fa kaifa yal'anur rajulu walidayhi? Qala yasubur rajulu aba ar-rajuli fayasubu aba wa yasubu ummahu. Nah niki artosipun kula serataken dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Bagaimana melaknat orang tua sendiri itu? Rasulullah menjawab, seseorang mencela atau melaknat ayah orang lain atau orang tua orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama, orang yang mencela itu. Kula misale napa mencela niku napa nggih? Ngelokne. Napa Pak Sukat? Ngunen-nguneni. Kula ngelokne, ngunen-nguneni tiyang sepahe kanca kula. Kula sebut ngoten mawon. Sapa lho? Oh, ya pantes. Oh, napa nika? Kacang ora ninggal lanjaran wong bapakne dhisik ya kaya ngono. Nah, misale terus kula terus dawa niku, empere dawa. Nah. Terus si A niku mireng. Enten sing omong ten si A niku lek kula ngelokne ngunen-uneni bapake. Nah, genten si A niku wau kan genten. Kaya resik-resik oh dhewe lho. Nah, ngoten terus ora ngerti sapa bapake dhewe ngene. Ngoten akhire nggih ngene genten to niku. Nah, itu maksudnya mencela kedua orang tua itu karena sebagai akibat dari dia mencela orang lain, sehingga orang yang dicela itu mencela orang tua kita. Balike tenan wae. Termasuk kita tidak boleh niki ayate kula kesuwen. Termasuk tidak boleh kita mencela Tuhan agama lain. Karena orang lain juga nanti akan mencela Tuhan kita. Loh. Lah Tuhan agama lain napa enten? Nggih menurut yang beragama wonten, tapi menurut kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Pun nggih niku tentang laknat, adab yang ke-8. Saniki adab ke-9. Fadlu man tarokal miraa wa in kana muhiqqan. Fadlu man tarokal miraa wa in kana muhiqqan. Keutamaan orang yang meninggalkan debat kusir meskipun dia benar. Keutamaan orang yang meninggalkan debat kusir meskipun dia benar. Fadlun itu semula artinya kelebihan, Mbak. Kelebihan. Jadi terus napa loberane lah ngoten. Almira niku saking tembung
maro yamri maryan utawi mira al mira. Nah niki atasipun al mira fil lughah niki al mira fil lughah. Al mira secara bahasa artinya adalah al mumaratu wal jadalu. Al mumaratu wal jadalu. Al mumarah saking tembung wau maro yumari mumarotan. Semula artinya ten ngadap niki. Waslu fil lughati al jidal. Nah, al mumarah utawi al mira itu al jidal. Jidal itu pertengkaran, perselisihan. Wa ayyastahrijar rajulu mimmanadhiri kalaman wa ma'ani al-husumah wa iriha. Yaitu seseorang yang menyampaikan, yang mengeluarkan pandangan-pandangannya, pendapat-pendapatnya mimmanadhiri kalaman, baik dengan ucapan, perkataan maupun makna al-husumah wa iriha, yang menimbulkan permusuhan. Al-husumah dados engkel-engkelan, eyel-eyelan, ngoten, engkel-engkelan, eyel-eyelan ingkang saged nuwuhaken raos mengsahan. Min, nah mira utawi mumaroh kalau min saking tembung maroita syata idza halabtaha wastahrasta labanaha. Mira utawi mumaroh kalau wau saking tembung maro yamri niku kula tingali ten kamus kula. Kamus kula ini maksud kula niki ngumpulne fi'il madhi, fi'il mudhari lajeng masdaripun ngoten, lajeng artinya niku memang mengeluarkan. Lah niki wonten ungkapan orang Arab maroita syata. Syata niku napa domba. Dugi Kertosari syate. Nggih, syatun shin alif ta marbuthah, syatun dugi mriki syate. Kula wau kaget dikirimi kanca tirose Indonesia tidak terdeteksi ten satelit. Terus ilang ngoten lho jejake negara Indonesia niku. Barang ditelusuri mantun sawanten ngoten muncul meleh tibae pas ilang kala wau soalnya radar ini ketutup kalih keluke sate. Keluke bakar sate. Kula nggih, masyaallah pas tak waca kok awal tekan akhir ujung-ujunge ning bare yo guyu. Kayak kula wangsuli, untung aku ora maca eroh. Maraita syata itu napa Anda telah memerah domba, maroita syata, memerah, artinya idza halabtaha, kalau Anda memerah susunya, wastahrajta labana, dan Anda mengeluarkan susunya. Itu artinya masalah. Artinya debat kusir itu orang ngetokne napa nalare argumentasi, soalnya napa aja sampai kalah lek ngeyel niku wae lho. Ngalah aja sampai kalah lek eyel-eyelan niku wau. Jadi diibaratkan niki mumaroh, mira saking tembung maro kalau wau. Gini ki agak peliknya itu dari kata maro yang semula artinya memerah susu kambing, terus kok ujung-ujungnya artinya malih debat kusir itu kan tebih niku. Termasuk kata tasbih, sibahah. Tasbih kok menjadi mensucikan Allah, padahal sabahah sendiri artinya semula adalah menjauh. Kemudian sibahah itu renang. Nah ini ternyata ya
tasbih itu menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak atau pantas dari Allah. Lek sibah berenang itu, karena orang berenang itu lek pun ambyur ten kolam renang terus menjauh, lek mboten menjauh mendelep. Sabaha. Nggih, ya seputar itulah bahasa Arab. An Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana zaimun bi baitin fi Rabat. Nah, kula tayangaken. Nah niki nggih. Ana zaimun bi baitin fi Rabatil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi alal jannah liman hasana khuluquhu. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah pemuka di hamparan surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Robat. Aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan kedustaan meskipun bersifat gurau. Tarokal kadiba wa in kana mazihan. Wa bi baitin fi alal jannah liman hasana khuluquhu. Enten liman hasuna khuluquhu. Dan aku akan menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seorang yang berakhlak baik. Wonten hadis sanes dipun sebataken Bapak Ibu, man tarokal miraa wa wa mubtilun banallahu lahu bi baitin fi robadil jannah wa man tarokal miraa wa wa muhiqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Intine sami. Sesiapa yang meninggalkan debat kusir sedangkan dia posisinya salah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di hamparan surga. Lek robadun niku hamparan dan sekitarnya. Lek rubudun niku dasar-dasarnya. Lah niki dawuh Rasulullah niku fi robadil jannah. Jadi di atas hamparan dan di sekelilingnya. Wa man tarokal miraa wa wa muhiqun, dan sesiapa yang meninggalkan debat kusir sedang dia benar, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga yang tertinggi. Berarti sahabat Rasulullah itu kan tempat surga yang tertinggi. Seperti doa kita setelah mendengarkan azan niku. Keteranganipun fafil hadis anna man tarokal jidala walau kana shadiqan muhiqqan. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis itu bahwa sesiapa yang meninggalkan jidal niku nggih debat kusir wonten mawon, artinya debat yang tidak didasari dengan ilmu. Walau kana shadiqan muhiqqan, walaupun dia benar, fa innahu mau'udun ala lisani nabiyina sallallahu alaihi wasallam bi baitin fi robadil jannah. Ning dheke niku ngalah, artinya mundur dari elah-elah niku, dari debat kusir itu, maka sebagaimana hadis Nabi itu akan dibangunkan rumah di surga. Wa qala fit tuhfah li tarkihi kasru qalbi man yujadiluhu wa dafa'u rif'atan nafsihi wa idhari nafasati fadlah.
Di dalam kitab At-Tuhfah disebutkan bahwa debat yang tidak boleh itu adalah lek debat, lek elelan terus menimbulkan kasri kolbin, napa larane ati, dadi pecah ati. Nggih sing didemak mriki wong biasane tiyang niku lek mangkel niku sing didemak mriki kok ini jane menurut saya ya tetap di sini. Jadi napa ndadosaken binggete ati orang yang yujari sing diayeli niku wae lho, sing dijak debat niku wae lho. Wa dafa'u rif'ata nafsi wa idhari nafasati fadlahu. Dan bahkan bisa-bisa juga bisa menghilangkan memalukan dia. Nggih, terkadang itu hanya ingin menunjukkan bahwa dia lebih unggul, dia lebih logis, dia lebih rasional, gitu. Nah, kalau sekiranya debat itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang didebat, maka sebenarnya kita diminta untuk menghentikan debat itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-mira'u fil Qur'an kufrun. Nah, ayel-ayelan debat tentang Al-Qur'an itu kufrun, dianggap kufur. Ai al-mujadalah fi, atau napa debat tentang Al-Qur'an itu. Wa an Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol iqra'ul Qur'an ma talafat qulubukum fa idza talaftum faqumu anhu niki. Niki iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an ketika hati-hati kalian memang menyatu. Namun jika kalian berselisih maka beranjaklah darinya. Nah, sehingga Bapak Ibu seperti juga pesan dari adab ingkang kala wingi, kalau sekiranya sing dijak diskusi, dijak debat niku wau ujung-ujungnya nanti akan hanya memperuncing atau menjauhkan hati kita. Lek nada-nadane ngoten niku sebaiknya segera kita akhiri, kita ngalah walaupun kita yakin kita yang benar. Ini dalam rangka apa? Untuk tetap menjaga kesatuan kita. Apakah langsung ataukah lewat niki? Sok-sok enten tonton mriki niki. Wah, niki dereng. Lek panjenengan misalipun enten berita napa ngoten. Mengke ngandhape lek biasane enten komentar itu. Masyaallah unine niku pun nami-nami kewan niku medal. Nggih. Nah. Kaya to kayati. Nah, yahtamilul ihtilaf huna fi fahmi ma'ani. Yang dimaksud dengan perselisihan, perbedaan di sini adalah dalam pemahaman makna-maknanya. Wa yahtamilul ihtilaf juga bisa bermakna fi kaifiyatil ada, bagaimana cara melakukannya. Wa indal ihtilafil jalibil syarifil Qur'an fa inal muslim ma'murun bi ayantahi andalika. Nah, kalau sudah mengarah kepada asyar, kalau sudah mengarah kepada ketidakbaikan, keburukan tentang Al-Quran, maka seorang muslim makmurun biayantahi, diperintahkan untuk menghentikan debat niku wau. Hatta la yaqa usyar, sehingga tidak menimbulkan keburukan.
wa tuksirul munaza'ah, dan memperbanyak perselisihan. Qala An-Nawawi, menurut An-Nawawi, wal amru bil qiyami indal ihtilaf fil Qur'an mahmulun indal ulama ala ihtilafin la yajuzu au ihtilafun yuqa'u fi ma la yajuzu ka ihtilafi fi nafsil Qur'an. Nah, debat tentang Al-Qur'an yang tidak boleh itu adalah menurut para ulama adalah perbedaan perdebatan yang memang layajus, tidak dibolehkan, atau perdebatan yang dilarang, atau ikhtilaf yukifi malajusu, atau perbedaan yang memang tidak boleh didebatkan. Seperti apa? Fi nafsil Quran, tentang Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu menawi maos buku-buku tentang teologi Islam, niku mungkin kan apakah Al-Quran itu kodim atau jadid, niku mungkin versinya dari mazhab dalam teologi niku kuatah, masing-masing punya dalil sendiri-sendiri. Terus Quran niku makhluk atau bukan, niku terjadi perdebatan. Sekedik maling ya. Au fi makna minhu la yasuhu fi al-ijtihad. Atau tentang makna yang di situ tidak didasari dengan ilmu, atau perbedaan pendapat yang menimbulkan keraguan atau fitnah atau pertengkaran atau perselisihan di antara mereka. Wa ammal ihtilafu fi furu'iddin minhu wa munadharah ahlul ilmi fi dzalika ala sabil faidah wa idharil haqqi wa ihtilafin fi dzalika falaisa manhyana. Menawi diskusine, debate niku didasarkan ilmu dan orang bisa mengambil faedah darinya, maka itu fi dzalika laisa manhiyan, maka perdebatan seperti itu, diskusi seperti itu tidak dilarang. Bal wa ma'murun, bahkan itu diperintahkan. Wa fadilah dhahirah, karena orang akan mengetahui keutamaan yang nyata. Waqad ajma'al muslimuna ala hadza min ahdi sahabah ilal ana. Diskusi debat yang seperti itu dianjurkan dan itu berlaku mulai dari para sahabat hingga sekarang. Terus debat yang tidak boleh, sing awake kan meninggalkan debat kalau lek debatnya tidak didasarkan ilmu. Yang kedua, kalau ujung-ujungnya justru semakin menjauhkan kita dengan orang lain. Niku milane lek enten tiyang sing nyuwun misalnya pendapat kula tentang hukum sesuatu, ngoten nggih, kula takoni sik. Kecuali lek sing tekoke nadane serius, lek sing tekoke sajae pengen sekedarnya ingin tahu pendapat, tidak untuk dijadikan ilmu nggih. Lah kowe njaluk hukum sing ndi lho niki ngoten. Padahal hukume niki piye to jane kok sing kono ngene sing kene ngene. Lah kowe njaluk sing ndi? Njaluk sing oleh apa njaluk sing ora oleh? Nggih, kecuali lek estu tiyang niku memang napa pengen ngertos hukumipun niku kan bisa dibaca niku nadane, baik secara langsung maupun lewat SMS. Niate niku memang ingin mendapatkan ilmu atau sekedar ingin napa jajaki. Nah, jajaki. Nah, Bapak Ibu, mangkatan rumiyin kajian kita wonten dalu mriki, mugi-mugi wonten kinolan manfaatipun. Monggo kita tutup sanes-sanes ngandhi doa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.